Pendidikan menurut saya adalah suatu sarana untuk memerdekakan manusia. Maksudnya untuk memerdekakan manusia itu adalah selamat secara raga dan bahagia secara mental. Jika seseorang sudah merasa selamat dan bahagia, maka orang tersebut akan berpikir maju untuk meraih kesuksesan. Jika satu orang saja sudah bisa maju, akan mempengaruhi orang-orang lain untuk berpikir maju, sehingga lambat laun bangsa ini juga akan lebih maju. Saya Imade Nova Anggara, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 4 Metro, Lampung. Pandangan pendidikan di Indonesia, menurut saya, pada awalnya sudah dikonsep sangat bagus oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Karena menurut beliau, kita mendidik siswa atau peserta didik itu berdasarkan bakat dan minat atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Bahkan beliau pernah berkata, jangan pernah menanam padi dan mengharapkan buahnya jagung, atau sebaliknya. Jadi, di situ beliau sudah mengkonsepkan bahwa pendidikan di Indonesia itu harus merdeka, melihat dari kemampuan, bakat, dan minat peserta didik atau siswa kita. Namun, selama ini, pendidikan di Indonesia secara umum diterapkan penuh dengan penyeragaman. Dari jam belajar, cara belajar, dan untuk ujian pembelajaran juga diseragamkan. Tapi belakangan ini dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, itu diharapkan kembali konsep yang sudah dirancang oleh Bapak Pendidikan Indonesia kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk dikembalikan. Kita mendidik siswa atau peserta didik itu berdasarkan dengan bakat dan minat peserta didik, melihat kemampuannya. Menurut saya dalam pendidikan di Indonesia tidak ada yang salah, namun keliru. Di awal juga sudah dikonsep oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, untuk mendidik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat. Nah, selama ini yang keliru adalah kenapa di usia pendidikan sebelum SD itu dituntut siswa atau peserta didik bisa membaca dan menulis. Padahal pada usia perkembangan tersebut, anak-anak itu adalah waktunya bermain dan mengasah otak kanan dan otak kirinya secara berimbang dan mengetahui kehidupan lingkungan sosialnya. Jadi menurut saya yang keliru adalah kenapa harus diwajibkan prasyarat untuk masuk SD itu adalah bisa membaca dan menulis. Jadi harapan saya kembalikan lagi sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan tugas perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Pendapat saya tentang pendidikan di Indonesia kurang baik karena banyak hal yang tidak sesuai dengan pola hidup masyarakat dan kurikulum yang sering berganti membuat siswa harus beradaptasi di setiap kurikulumnya. Menurut saya kekurangan dalam pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama dalam hal pengajaran di guru di tiap sekolah secara produktivitas. Dan yang kedua juga dalam fasilitas di setiap sekolah masih memiliki banyak kekurangan. Jujur saya pernah bersekolah di dua tempat, yaitu negeri dan swasta, dan saya merasakan perbedaan yang sangat amat besar. Entah karena memang negeri yang saya masuk itu tidak populer pada negeri pada umumnya, tapi yang jelas pendidikan di dua tempat itu berbeda. Contohnya di swasta, di mana anak-anaknya itu lebih rajin belajar ketimbang anak-anak negeri. Itu negeri yang saya masuki ya. Nah, hal lain adalah guru di negeri itu bisa dibilang jarang masuk. Itu membuat para murid jadi ya mendapat jam kosong yang berlebih dan kita tidak belajar apa-apa sama ini.
Saya sebagai siswa SMK berharap pendidikan di Indonesia jauh lebih baik, terutama dalam fasilitas penunjang pembelajaran, baik dalam alat-alat praktek maupun media-media pembelajaran. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia adalah lebih meratakan fasilitas pembangunan di sekolah, karena masih banyak perbedaan yang signifikan antara pembangunan fasilitas untuk pusat kota dan desa. Harapan saya pendidikan di Indonesia bisa lebih maju dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Harapan saya semoga guru-gurunya itu bisa menjadi lebih tertib lagi, datang lebih tepat, tidak bolos, secara pelajaran bisa meningkat. Guru juga bisa memberikan semangat untuk anak didiknya supaya mau lebih belajar lebih giat dan siap berada di dunia kerja suatu saat nanti, karena saya merasakan dunia kerja sekarang sangat amat berbeda. Harapan saya sebagai pendidik di Indonesia yaitu sistem pendidikan di Indonesia harus disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat yang ada dalam peserta didik. Jadi tidak ada lagi namanya materi pembelajaran yang dipaksakan, sehingga peserta didik mampu mengeksplor kemampuan dirinya sehingga mencapai kesuksesan sesuai dengan apa yang dia diinginkan.